Pertanyaan besar, bagaimana jika seseorang meninggal tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan? Bayangkan, seseorang meninggal, namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Tidak ada liang lahat, tidak ada tanah yang menutup tubuhnya, tidak ada nisan yang menandai tempat peristirahatan terakhirnya. Apakah orang itu tidak mengalami kehidupan alam kubur? Inilah salah satu misteri terbesar setelah kematian. Sebuah perjalanan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Pertanyaan ini sering muncul ketika manusia memikirkan tentang kematian. Karena selama ini kita membayangkan bahwa alam kubur selalu berkaitan dengan tanah dan liang lahat. Tubuh dimasukkan ke dalam tanah. Lalu manusia menunggu di dalam kubur sampai hari kebangkitan. Namun kenyataannya, alam kubur bukan sekadar lubang di dalam tanah. Alam kubur adalah sebuah dimensi yang dialami oleh ruh manusia. Dimensi yang berada di antara dunia dan hari kebangkitan. Dimensi ini dikenal sebagai alam barzakh. Karena itu, seseorang yang meninggal di lautan, atau seseorang yang hilang dalam bencana besar, atau mereka yang jasadnya tidak pernah ditemukan, tetap akan memasuki alam barzakh. Namun apa yang sebenarnya terjadi di alam itu? Siapa yang pertama kali datang menemui manusia setelah kematian? Kematian adalah satu kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri darinya. Cepat atau lambat, setiap kehidupan di dunia ini akan mencapai akhirnya. Dan ketika saat itu tiba, sebuah perjalanan baru akan dimulai. Perjalanan menuju dimensi yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun sebelum manusia memasuki alam barzakh, ada satu peristiwa besar yang harus terjadi terlebih dahulu. Peristiwa itu adalah saat ruh dipisahkan dari tubuh. Pada saat itulah batas antara dunia dan akhirat mulai terbuka. Manusia mulai meninggalkan kehidupan dunia yang selama ini ia kenal. Namun proses ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Karena dalam kepercayaan spiritual, ada makhluk yang diutus untuk menjalankan tugas ini. Makhluk itu adalah malaikat pencabut nyawa. Kedatangannya menandai berakhirnya kehidupan dunia bagi manusia. Dan pada saat itulah, ruh manusia mulai dipanggil untuk meninggalkan tubuhnya. Bagi sebagian orang, detik-detik ini adalah awal dari ketenangan. Namun bagi sebagian lainnya, saat itu bisa menjadi momen yang penuh ketakutan. Karena setelah ruh keluar dari tubuh, manusia mulai menyadari bahwa kehidupannya di dunia telah berakhir. Dan perjalanan menuju alam yang tidak pernah ia lihat sebelumnya pun dimulai. Setelah ruh berpisah dari tubuh manusia, perjalanan menuju alam yang lain pun dimulai. Pada saat itu, manusia mulai menyadari bahwa dirinya telah meninggalkan dunia. Dunia yang selama ini dipenuhi aktivitas, perlahan mulai terlihat semakin jauh. Dan dimensi baru mulai terbuka di hadapannya. Dimensi ini bukanlah dunia yang dapat dijangkau oleh manusia yang masih hidup. Disinilah perjalanan menuju alam barzakh dimulai. Sebuah dimensi yang berada di antara kehidupan dunia dan hari kebangkitan. Di alam ini, waktu tidak lagi berjalan seperti di dunia. Manusia tidak lagi merasakan hari, bulan, ataupun tahun seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa perjalanan menuju kehidupan berikutnya telah dimulai. Di dalam dimensi ini, ruh manusia mulai menunggu sesuatu yang akan datang. Sebuah peristiwa yang akan menentukan keadaan mereka di alam kubur. Karena setelah perjalanan ini, manusia tidak akan dibiarkan sendirian. Ada makhluk yang akan datang untuk menemui mereka. Makhluk yang memiliki tugas untuk menanyakan tentang kehidupan manusia di dunia. Pertanyaan yang akan menentukan keadaan seseorang di alam kubur. Dan pada saat itulah manusia mulai menyadari bahwa perjalanan setelah kematian benar-benar nyata.
Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki apa yang telah berlalu. Yang tersisa hanyalah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama ini banyak orang membayangkan bahwa alam kubur hanyalah lubang di dalam tanah. Sebuah tempat di mana tubuh manusia dikuburkan setelah kematian. Tubuh dimasukkan ke dalam liang lahat. Lalu tanah menutup tubuh itu sepenuhnya. Dan manusia pun membayangkan bahwa disitulah kehidupan alam kubur dimulai. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena alam kubur sebenarnya bukan hanya ruang fisik di dalam tanah. Alam kubur adalah pengalaman yang dialami oleh ruh manusia. Sebuah dimensi yang tidak dapat dilihat oleh manusia yang masih hidup. Dimensi yang berada di antara dunia dan hari kebangkitan. Disinilah manusia akan menunggu sampai hari kebangkitan tiba. Karena itu, keberadaan alam kubur tidak bergantung sepenuhnya pada tanah. Tanah hanyalah tempat tubuh manusia kembali. Namun ruh manusia mengalami sesuatu yang jauh lebih luas dari itu. Sebuah realitas yang tidak dibatasi oleh ruang dunia. Karena itu, seseorang yang meninggal di lautan luas, atau seseorang yang hilang dalam bencana besar, atau seseorang yang jasadnya tidak pernah ditemukan, tetap akan memasuki alam kubur. Karena alam kubur bukan sekadar tempat, tetapi sebuah keadaan yang dialami oleh ruh manusia. Setelah manusia memasuki alam kubur, namun sebenarnya perjalanan itu belum berakhir. Ada sebuah peristiwa besar yang akan segera terjadi. Peristiwa yang akan menentukan keadaan seseorang di alam kubur. Pada saat itulah dua malaikat datang menemui manusia. Malaikat yang diutus untuk menanyakan tentang kehidupan manusia di dunia. Kedatangan mereka membuat suasana alam kubur berubah menjadi sangat menegangkan. Karena setiap manusia akan menghadapi pertanyaan yang sama. Pertanyaan tentang agama yang ia jalani selama hidup di dunia, dan pertanyaan tentang nabi yang ia ikuti. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar kata-kata, tetapi ujian yang akan menentukan keadaan seseorang di alam kubur. Bagi sebagian orang, pertanyaan ini dapat dijawab dengan mudah, dan alam kubur menjadi tempat yang penuh ketenangan. Namun bagi sebagian lainnya, saat itu menjadi momen yang sangat menakutkan. Karena mereka tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Pada saat itulah manusia mulai menyadari bahwa kehidupan dunia telah benar-benar berakhir. Dan alam kubur adalah awal dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Baik mereka yang dimakamkan di dalam tanah, maupun mereka yang jasadnya tidak pernah ditemukan. Sampai di sini, mungkin masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Bagaimana dengan seseorang yang meninggal, tetapi tidak pernah dikuburkan? Apakah orang seperti itu tidak mengalami kehidupan alam kubur? Pertanyaan ini muncul karena manusia sering mengaitkan alam kubur dengan tanah. Seolah-olah kehidupan alam kubur hanya terjadi jika tubuh berada di dalam liang lahat. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Karena sepanjang sejarah manusia, banyak orang meninggal tanpa pernah dimakamkan. Sebagian dari mereka tenggelam di lautan luas. Sebagian lainnya hilang dalam bencana besar. Ada pula yang jasadnya tidak pernah ditemukan. Namun, apakah keadaan ini membuat mereka tidak mengalami alam kubur? Jawabannya adalah tidak. Karena alam kubur bukan sekadar tempat tubuh dikuburkan. Alam kubur adalah pengalaman yang dialami oleh ruh manusia. Ruh tetap memasuki alam barzakh setelah kematian. Baik tubuhnya berada di dalam tanah, atau berada di dasar lautan, atau bahkan tidak pernah ditemukan sama sekali. Karena yang mengalami alam kubur bukanlah tubuh manusia, melainkan ruh yang telah meninggalkan dunia. Apa yang dilakukan manusia selama hidupnya akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Setiap kebaikan yang dilakukan tidak akan pernah hilang, dan setiap perbuatan yang buruk juga tidak akan dilupakan.
Karena pada akhirnya, setiap manusia akan kembali kepada penciptanya. Dan di sanalah perjalanan yang sebenarnya akan dimulai.